Pasti banyak yang tidak menyangka bahwa ballpoint bekas seperti ini bisa kita jadikan alat yang canggih dan bermanfaat di rumah. Sebelumnya, selamat datang di video kreativitas di YouTube TV. Kira-kira alat apakah itu? Ini dia tutorialnya. Ballpoint yang dibutuhkan yaitu ballpoint yang jenis seperti ini, yang ada tombol atau kenopnya. Tidak harus merek yang sama, yang penting serupa. Untuk langkah pertama, kita lepaskan tutup bagian ujung pulpennya. Kemudian kita potong sedikit bagian ujungnya, tapi sebelumnya perlu diperhatikan, di sini ada semacam penahan pernya, jangan sampai ikut terpotong. Jadi potong kira-kira di bawah dari penahan pernya. Seperti ini hasilnya. Rapikan. Setelah itu kita pasang kembali seperti semula. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian siapkan penyangga obat nyamuk dan potong sedikit. Kita akan membuat sebuah plat. Bisa juga menggunakan kaleng bekas. Cukup segini saja. Kemudian tekuk seperti ini dan kita tempelkan pada pulpennya. Ukur posisi tekukannya. Tekuk platnya kira-kira menjadi seperti ini. Jadi ketika kita tekan tombol pulpennya, mata pulpennya akan bersentuhan dengan platnya, dan saat kita tekan kembali akan terlepas dari platnya. Jadi sesuaikan saja dengan ballpoint yang kalian punya. Setelah itu kita rekatkan menggunakan lem bakar atau lem tembak dengan posisi seperti tadi. Jadi jangan sampai geser sedikit pun, harus sesuai dengan posisi yang sudah kita atur. Lapisi juga bagian atasnya agar lebih kuat. Kemudian kita lepaskan mata ballpointnya seperti ini. Lalu kita siapkan 2 buah kabel, atau kalian juga bisa menggunakan kabel yang satu set. Kabel yang pertama kita masukkan ke dalam isi dari ballpointnya seperti ini. Lalu kita pasangkan kembali mata ballpointnya. Hasilnya seperti ini, jadi kabelnya sudah terjepit dengan mata pulpennya. Dan untuk kabel yang satunya kita sambungkan pada platnya. Ini bisa kalian solder atau kalian bisa ikuti cara saya seperti ini. Kita tekuk sedikit, lalu kita jepit kabelnya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Intinya kabel yang satu disambungkan pada mata pulpennya dan yang satunya lagi sambungkan pada platnya. Untuk caranya bisa kalian sesuaikan dengan kreativitas masing-masing atau mengikuti cara saya. Kemudian kita isolasi agar lebih kuat. Seperti ini hasilnya. Kemudian siapkan sebuah pipa kecil atau sesuatu yang berbentuk seperti pipa. Ini saya menggunakan bekas gulungan benang jahit. Kalau kalian ingin menggunakan pipa juga tidak masalah. Yang terpenting fungsinya untuk melindungi kabel-kabel ini agar tidak tersentuh oleh tangan. Masukkan seperti ini.
Jadi sekarang kabelnya sudah aman, tidak akan tersentuh oleh tangan. Jadi kalian bisa menggunakan pipa atau bahan yang lain yang terpenting bukan berbahan besi yang bisa menghantarkan listrik. Dan alat yang kita buat sudah jadi. Sekarang kita tes apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Sebagai bahan percobaan di sini saya menyiapkan sebuah lampu dan fitting lengkap dengan kabel-kabelnya. Sekedar informasi, fitting ini saya buat sendiri dari lampu yang sudah rusak. Jadi bentuknya sedikit berbeda dengan fitting-fitting yang lain. Untuk cara membuatnya bisa kalian cek di video saya sebelumnya. Akan saya sertakan linknya di deskripsi. Jadi alat yang sudah kita buat ini kita fungsikan atau kita manfaatkan sebagai switch atau saklar untuk menyalakan atau mematikan perangkat elektronik kita di rumah. Jadi bisa kalian gunakan sebagai saklar lampu, kipas angin, atau perangkat elektronik yang lainnya. Di sini saya sudah siapkan stop kontak yang terhubung dengan listrik PLN. Dan ini adalah lampu dan fitting yang normal, maksudnya tidak ada rekayasa. Hanya saja bentuknya sedikit berbeda karena ini memang buatan saya sendiri. Saya lepas lampunya. Tidak ada apa-apa di sini. Normal-normal saja. Saya colokkan ke listrik PLN dan tentunya menyala seperti lampu pada umumnya. Dan untuk memanfaatkan alat yang sudah kita buat ini sebagai saklar, kita tinggal sambungkan seperti saat kita menyambung saklar pada umumnya. Lepaskan atau putus salah satu kabel yang terhubung ke lampu atau pada fitting lampunya. Seperti ini. Kemudian salah satu kabel yang dari saklar buatan kita tadi, kita sambungkan ke kabel yang sudah kita putus. Ini yang dari listrik PLN, kita sambung. Jangan lupa diisolasi agar lebih aman. Dan untuk kabel yang satunya kita sambungkan atau kita hubungkan ke lampunya atau fitting lampunya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa lepas langsung dari lampunya atau fittingnya, atau kalian bisa putus di tengah-tengah salah satu kabel yang terhubung ke lampu. Intinya seperti saat kita memasang saklar pada umumnya. Sekarang kita tes apakah alat yang sudah kita buat ini benar-benar berfungsi dengan baik atau tidak. Kita tinggal pencet tombolnya seperti saat kita menggunakan ballpoint seperti ini, dan ternyata berfungsi dengan baik. Saya matikan, saya hidupkan, dan saya matikan lagi. Ini benar-benar jadi oke dan sukses alias jos. Agar lebih aman dan tidak mudah lepas, kita lapisi lubang pipanya menggunakan lem tembak atau lem bakar. Kita masukkan sedikit dulu ke dalam, lalu kita lapisi menggunakan lemnya. Seperti ini hasilnya. Dan di sini saya akan memberikan gambaran cara kerja dari switch atau saklar buatan kita ini. Kita colokkan dulu. Jadi saat kita pencet tombolnya seperti ini, maka mata pulpennya akan bersentuhan dengan platnya. Dan jika kita pencet lagi, maka akan terpisah lagi, sehingga terjadi proses memutus dan menyambung aliran listrik. Dan ini juga kita bisa manfaatkan bukan hanya sebagai saklar atau switch arus AC, tapi juga kita bisa manfaatkan untuk saklar arus DC.
Sekian dulu tutorial pada kesempatan kali ini. Apabila menyukai video ini, silahkan tekan tombol like yang ada di bawah dan tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Salam kreatif dan salam Jos.